Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisanihi yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi hati oleh Allah, dengan hati yang di dalamnya ada keimanan, sehingga kita bisa hadir ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu. Kemudian selawat beriringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjabi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dari ayat yang kita bacakan sebentar ini ada 4 hal pelajaran yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah ada keutamaan, keuntungan bagi orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menghidupkan malam, bagi orang-orang yang mau melakukan sholat tahajud. Kelebihan ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak melakukan sholat tahajud walaupun sholatnya khusyuk, walaupun sholatnya di masjid. Keuntungan ini tidak akan mereka dapatkan kecuali orang-orang yang mau melakukan sholat tahajud. Apa keuntungan itu? Yang pertama, orang yang rajin melakukan sholat tahajud akan ditempatkan pada tempat yang mulia. Di dalam bahasa Al-Quran dikatakan maqaman mahmuda. Dia akan ditempatkan pada tempat yang terpuji. Dia akan ditempatkan pada tempat yang mulia. Artinya apa? Dia akan mendapatkan tempat yang mulia, terpuji, tidak saja di akhirat, di dunia dan di akhirat. Sebelum dia dimuliakan oleh Allah di akhirat, terlebih dahulu dia dimuliakan oleh Allah di dunia. Dengan cara apa dimuliakan oleh Allah? Dengan cara menekuni profesi yang dia lakukan. Akan diangkat harga dirinya, akan diangkat martabatnya, akan diangkat jati dirinya melalui pekerjaan dan profesi yang dia lakukan. Kalau dia itu berprofesi sebagai seorang petani, dengan petaninya itu akan diangkat harga dirinya. Kalau dia berprofesi sebagai seorang wira swasta, dengan wira swastanya itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau dia berprofesi sebagai pegawai, dengan kepegawaiannya itu diangkat derajatnya oleh Allah. Artinya apa?
walaupun dia itu tidak berprofesi, di dalam profesinya itu dia tidak sebagai kepala, tidak dia sebagai atasan, tidak dia sebagai orang yang nomor satu, akan tetapi apa? Dengan profesi dan pekerjaan yang dia lakukan itu semakin dekat dia dengan Allah. Kalau dia berprofesi sebagai petani, lalu ketika azan berkumandang, lalu dia mampu tinggalkan pekerjaannya itu, dia besarkan Allah. Kalau dia berprofesi sebagai orang yang bekerja di kantor, apapunlah bentuk, lalu dia besarkan Allah, kemudian datang dia ke rumah Allah, dia tinggalkan aktivitasnya itu, sehingga apa? Dengan aktivitasnya itu, dengan pekerjaannya itu, diangkat derajatnya oleh Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang rajin melakukan sholat tahajud, dia akan dibimbing oleh Allah kepada tempat yang lebih baik, kepada tempat yang lebih mulia. Ini di dalam bahasa Al-Quran dikatakan adkhilina mudkhala siddiqin. Dia akan dibimbing, akan dimasukkan oleh Allah kepada orang-orang yang baik-baik. Bapak saudara kaum muslimin, sudahlah dia itu diangkat harga dirinya, diangkat martabatnya, diangkat jati dirinya, diangkat derajatnya dengan usaha dan profesi yang dia lakukan. Lalu dia itu dibimbing oleh Allah dalam melakukan pekerjaan, dibimbing oleh Allah dalam melakukan aktivitas, diberi petunjuk oleh Allah dalam melakukan pekerjaannya. Tidak saja itu, dituntun oleh Allah di dalam melakukan aktivitas profesi yang dia lakukan. Jadi Bapak Saudara, kalaulah seseorang itu dibimbing, dituntun oleh Allah, tentu hasilnya akan beda dengan orang yang tidak dibimbing. Kalau orang yang dibimbing di dalam mengerjakan suatu profesi, kalau orang yang dibimbing dalam melakukan sebuah pekerjaan, besar kemungkinan hasil yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan kesuksesan yang gemilang. Beda dengan orang yang tidak dibimbing. Kalau orang yang dibimbing dalam aktivitasnya, dalam menengok TV saja, dia bisa merem waghadul basar, menundukkan pandangan. Jangankan yang lain. Kalau orang yang dibimbing oleh Allah, ringan kakinya ini untuk datang ke rumah Allah. Beda dengan orang yang tidak dibimbing. Artinya apa? Kalau kita ingin dibimbing oleh Allah, yuk lakukan tahajud. Yang ketiga, keuntungan, kelebihan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang rajin melakukan sholat tahajud ini adalah wa ahrisna muhraja siddiqin. Sudahlah diangkat derajatnya oleh Allah, kemudian dia diberi petunjuk, diberi bimbingan, dituntun, kemudian diberi solusi yang paling baik ketika dia mendapatkan masalah dan problema. Ketika kita mendapatkan masalah, diberi solusi, tetapi belum tentu solusi the best, yang paling baik dalam kehidupan kita. Tetapi ini kelebihan orang yang lakukan tahajud. Setiap kita ini punya masalah, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pasangan, masalah anak, masalah pekerjaan. Tidak ada kita yang tidak masalah. Lalu hebatnya orang yang melakukan tahajud, yang membiasakan dirinya melakukan sholat tahajud, yang membiasakan dirinya membesarkan Allah pada saat malam, dia dibimbing, tidak saja dibimbing oleh Allah, dia akan diberikan solusi yang terbaik yang Allah berikan ketika dia mendapatkan masalah. Lalu pertanyaan, ada apa dengan itu? Ketika dia melakukan tahajud mendapatkan solusi yang terbaik,
Karena dia itu dekat dengan Maha Pengatur langit dan bumi. Lihat dalam surat hari Jumat yang kita baca, yudabbirul amra minas sama. Dialah yang mengatur langit, Allah yang mengatur. Bumi, Allah yang mengatur. Lalu dia dekati Allah itu di saat keheningan malam, di saat peraduan malam. Lalu dia dekatkan. Kenapa dia tidak diberi solusi yang paling baik oleh Allah ketika dia mendapatkan masalah terakhir? Apa keutamaan, kelebihan yang diberikan bagi orang-orang yang melakukan sholat tahajud itu? Di dalam ayat ini, dia orang yang rajin melakukan sholat tahajud akan Allah beri langsung pertolongan bagi orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Ketika ada orang lain ingin membinasakannya, Allah bantu. Ketika ada orang lain ingin menzoliminya, Allah berikan pertolongan. Ketika ada orang lain ingin mencelakakan orang yang ahli tahajud, secara spontan Allah langsung dengan caranya tersendiri membantu orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Kenapa? Karena orang yang tahajud menghening, orang-orang yang mau melakukan sholat tahajud itu adalah hamba pilihan, Abdil Mustafa, hamba-hamba terpilihlah yang mau melakukan itu. Untuk itu Bapak Saudara, kalau ingin karir kita di atas dunia ini, profesi kita di atas dunia ini diangkat derajat kita oleh Allah, diangkat martabat kita oleh Allah, ingin diberikan solusi oleh Allah dari permasalahan hidup kita, ingin diberi Allah langsung pertolongan oleh Allah, yuk setelah Ramadan lebih kurang 15 hari setelah ini, Bu Pak, Ramadan 15 hari, maka rutinkanlah untuk melakukan sholat tahajud minimal 3 kali dalam seminggu. Kenapa? Karena kemuliaan seorang hamba itu terletak pada sholat tahajud. Kalau kita ingin lihat harga diri kita di mata Allah, lihat tahajud kita. Semakin kita melakukan sholat tahajud, semakin mulia di sisi Allah. Semakin sering kita tahajud, semakin diangkat derajat kita oleh Allah. Walaupun kita orang biasa, tidak tenar di atas dunia, tetapi tenar di atas langit. Atas siapa? Di mata makhluk Allah yang ada di atas langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.